Apakah kamu pernah mendengar kata integritas? Saat pemilu, di sekolah ketika ujian, atau dalam buku-buku tentang kepemimpinan? Benar sekali, kata integritas sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya, integritas itu apa ya? Integritas adalah kata benda yang artinya mutu, sifat, keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas memiliki arti yang setara dengan kejujuran. Itulah kenapa orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur. Integritas tidak bisa dilepaskan dengan aktualisasinya. Aktualisasi integritas artinya mengamalkan nilai-nilai tersebut. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil merupakan nilai-nilai integritas sekaligus nilai anti korupsi yang bisa kita aktualisasikan. Seseorang yang datang sesuai jam absen merupakan aktualisasi integritas. Namun, ketika orang tersebut datang terlambat, itu artinya ia belum mengaktualisasikan integritas. Jujur saat ujian, membayar uang sesuai barang yang dibeli, dan masih banyak lagi aktualisasi integritas yang bisa kita lakukan sesuai nilai-nilai yang sudah disebutkan. Ingat, konsistensi antara apa yang ada di hati, diucapkan, dan ditampilkan secara perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia, kita telah diberi bekal oleh Tuhan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Semua hal akan tergantung pada kita mau mengaktualisasikan integritas atau tidak. Ayo kawan aksi, sudah sejauh mana kita mengaktualisasikan integritas? Belum ada kata terlambat untuk memulai aktualisasi integritas dalam hidup kita. Sehingga semakin kuat perisai diri kita dari perilaku korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah teori perilaku organisasi. Kami akan mendramakan tentang judul dilema integritas. Anggota kelompok kami ini ada 4. Yang pertama ada Andra Parwerkusuma, saya sendiri. Yang kedua ada Mbak Anggi Marsyevianis. Yang ketiga ada Mas Arion Gabriel H. Sihombing. Yang keempat ada Eko Sasmito. Mari kita mulai. Hipnosis integritas di persimpangan jalan mengisahkan perjuangan seorang pegawai bernama Anggi Marsyevianis di perusahaan besar yang dihadapkan pada situasi yang mempertaruhkan integritasnya. Dalam lingkungan yang kompetitif dan ambisius, Anggi harus menghadapkan tekanan dari atasan dan rekan-rekannya untuk mengabaikan nilai-nilai etika demi kesuksesan. Namun, ketika dilema etika mencapai puncaknya, Anggi dihadapkan pada keputusan sulit untuk menentukan masa depan di perusahaan. Latar belakang. Perusahaan tempat Anggi bekerja merupakan salah satu pemimpin dalam industri mereka. Budaya perusahaan yang sangat kompetitif dan orientasi pada mencapai target yang ambisius seringkali menempatkan tekanan yang besar pada para karyawan untuk mencapai hasil yang diinginkan, terkadang dengan mengorbankan prinsip-prinsip etika. Selamat pagi, apakah semuanya sudah berkumpul? Siap sudah? Sudah, Pak. Seperti yang kita tahu, berkaitan dengan Zoom kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan bulanan yang perlu kalian laporkan kepada saya seperti biasa. Kemudian Bang Anggi sendiri, mohon nanti untuk laporannya diubah sesuai dengan apa yang telah saya berikan. Jadi tolong disesuaikan dan harus pas. Jadi tidak boleh ada perbedaan sama sekali dengan apa yang saya berikan. Jadi apakah itu bisa dimengerti, Bang Anggi? Tapi Pak, apa nggak bakal bikin masalah untuk perusahaan ke depannya? Udah, kamu nggak perlu tahu untuk urusan itu. Jadi intinya nanti saya yang akan bertanggung jawab kepada atasan. Kamu hanya perlu menyesuaikan dengan apa yang telah saya berikan. Dan dimohonkan tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi tolong ikuti perintah saya dengan sebaik-baiknya. Oke, apakah bisa dimengerti? Baik Pak, akan saya coba kerjakan. Oke, nah bisa dimengerti. Saya berikan waktu untuk diskusi 3-5 menit karena saya juga masih ada urusan lain. Dan saya akan matikan dulu untuk kameranya. Jadi kalian bisa silakan diskusikan. Kemudian saya ingin kalian melaporkan kepada saya secara lisan tentang laporannya. Mas, gimana ya?
Aku disuruh bikin laporan, tapi angkanya itu harus ngikutin apa yang disuruh sama Pak Aryon. Jadi nggak boleh di-input sesuai dengan angka penjualan bulan ini. Harusnya kita nggak boleh kan kayak gitu. Aku minta sarannya dong Mas. Kalau dari saya ya, kalau dari sendiri lagi, untuk perintah dari atasan sendiri itu, kita tuh mau nggak mau tuh harus ngikutin sih Mbak, walaupun jalannya salah ya. Tapi ada baiknya kalau misalnya Mbak Anggi juga menolaknya. Cuman itu amat sangat berisiko nggak sih Mbak ke pekerjaan kita sekarang. Itu aja sih Mbak, kalau saya sih setuju-setuju aja dan nggak setuju juga bisa, karena tergantung dari Mbaknya ngambil keputusan. Kalau Mas Eko gimana? Kalau menurut saya sih kita juga harus bertanggung jawab ya Mbak Anggi ya. Nah, tanggung jawab nih, ini kan kita kan tiap bulan harus melaporkan data real dari laporan bulanan itu. Dan enggak semuanya apa yang diminta Pak Aryon tadi itu harus bisa kita lakukan. Nah, tapi kalau kita nolak juga apa maunya dia, apa enggak berimbas ke kerjaan kita dan karir kita di masa depan nanti? Ya itu yang aku takutin makanya. Tapi kayaknya aku nggak bisa deh input angka karena perbedaan itu lumayan jauh gitu. Mbak Anggi yakin nih bakal menolak permintaan dari Mas Aryon itu, karena resiko Mbak baru kerja loh di sini. Apakah nggak sayang sama pekerjaan Mbak? Dan cari pekerjaan itu susah loh Mbak. Aku tahu cari kerja itu susah. Tapi ini bukan hal yang harus kita lakukan gitu. Karena ini hal yang buruk menurutku. Jadi kita nggak boleh membiasakan hal buruk itu terjadi. Karena nanti akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi menurutku kita harus menolak untuk menginput angka yang nggak sesuai ini. Gimana teman-teman? Nanti akan aku laporkan ke MSKR. Kalau aku sih ngikut aja ya, karena Mbak Anggi ini pemimpin dari kami lah yang baru kelihatannya ya, dari cara Mbak bekerja gitu, cara Mbak berbuka selama ini bekerja di sini, keputusan Mbak itu saya selalu melihatlah contoh-contoh yang baik dari Mbak. Tapi kalau menurut Mbak itu kebaikan untuk Mbak dan untuk kita semua, dan Mbak siap untuk menolak itu, berarti Mbak harus menghadap kembali sama Mas Aryon. Seperti itu sih Mbak. Ya, di sini saya akan langsung laporan ke Aryon untuk hasil diskusi kita. Berarti aku ambil intinya kita tolak ya. Terima kasih buat masuknya. Sama-sama, semangat Mbak. Sama Mbak, semangat Ya. Mbak. Marion, saya ingin memberikan hasil diskusi berdasarkan laporan yang tadi Bapak minta. Setelah kami berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak menginputkan angka sesuai yang Bapak mau, karena perbedaan cukup jauh Pak dari hasil yang sesuai yang Bentar. aktualnya. Jadi kalian nggak mau ngikuti apa yang telah saya sampaikan? Terus saya bilang kalian harus ngikutin saya. Ngapain tiba-tiba langsung pada minta nggak mau mengikuti? Tolong dong, kalian kan udah saya bilang. Jadi untuk urusan keatasan segala macam, nanti saya yang ngurus. Kalian ikut aja, masukin apa yang telah saya minta, begitu. Kita nggak bisa. Tapi Pak, saya sudah dididik dari kecil untuk melakukan hal baik dan tidak boleh berbohong. Kalau misalnya saya menginputkan angka tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, itu berarti saya sudah melanggar prinsip saya. Gitu. Saya tidak mau melakukan itu, Pak. Kalau kalian nggak mau ngikutin, kalian tahu kan apa resikonya. Saya nggak butuh orang-orang kayak kalian yang nggak bisa ngikuti perintah saya. Jadi, sehatkan kalau kalian untuk melakukan hal ini, ya, saya pastikan kalian akan mendapatkan SP3. Kamu mau siap kamu terima risikonya, ha? Ya Pak, saya siap terima risikonya. Saya nggak mau tahu, intinya nanti saya akan berikan kalian SP3 dan untuk penggantinya saya minta Mas Eko untuk menggantikan Mbak Anggi. Bagaimana Mas Eko? Mohon maaf Pak, saya juga ngikutin apa yang tadi saya diskusikan dengan Pak Anggi. Jadi saya juga memutuskan daripada Bapak pecat, saya mengundurkan diri Pak. Surat resign nanti segera saya serahkan ke meja Bapak. Terima kasih Pak. Bagaimana kalian ini? Susah banget suruh ngikutin saya. Udah, saya nggak mau tahu, nanti kalian terima SP3 dan silakan keluar dari kantor ataupun dari perusahaan, dan saya nggak mau ngeliat kalian lagi.
Maaf Oke, Pak, itu saya saja juga saya ingin mengundurkan diri dari perusahaan Bapak karena saya juga sudah tidak betah selama ini bekerja dengan Bapak dengan penuh tekanan. Selama ini Bapak memerintah saya dan teman-teman saya izin mengundurkan diri juga. Saya akan segera untuk membuat surat resign-nya. Terima kasih. Ya, keluar aja kalian semua. Saya nggak mau tahu. Intinya nanti saya terima surat resign hari Senin, dan saya tidak mau tahu dan tidak mau melihat muka-muka kalian lagi. Oke, itu saja dari saya. Makasih. Dan pada akhirnya Anggi, Eko, dan Andra mengambil risiko dengan untuk menolak perintah atasan yang tidak etis, meskipun mengetahui bahwa itu sangat berdampak pada karirnya di perusahaan. Cerita berakhir dengan Anggi, Eko, dan Andra menghadapi konsekuensi dan keputusannya, tetapi mereka merasa lega karena telah mempertahankan nilai-nilai pribadinya yang sangat teguh. Oke, untuk rekaman dari kelompok 2 mata kuliah teori perilaku organisasi sekian. Untuk teman-teman yang lain, jika ada kesalahan kata perilaku yang tidak disengaja maupun disengaja, saya atas nama kelompok 2 minta maaf dan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.